Yesus mati untuk siapa? Darah Yesus itu dicurahkan untuk siapa? Cuma dua alternatif, cuma dua pilihan. Untuk semua orang atau untuk sebagian orang. Menurut saudara, darah Yesus itu dicurahkan untuk siapa? Untuk semua atau untuk sebagian? Kematian Yesus itu untuk menebus dosa siapa? Untuk menebus dosa semua orang atau sebagian orang? Menariknya di dalam perikop yang orang baca ini, muncul istilah yang penting. Satu, Yesus bilang, gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi ada orang-orang yang disebut domba-domba Kristus, yaitu orang yang dipilih dan orang kemudian diselamatkan menjadi beriman. Mari yang menarik, kalau saudara baca, coba saudara baca Alkitab saudara di ayat 26. Jadi setelah, singkat cerita, setelah Yesus mengucapkan kalimat-kalimat ini, muncul pro kontra. Ada yang percaya, ada yang menolak, malah mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, orang-orang yang tidak percaya ini Yesus sebut apa? Coba lihat di ayat 26. Yesus sebut apa, dorang? Tetapi kamu tidak percaya. Karena apa kata? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi di perikop ini ada orang yang disebut domba-dombaku, ada yang bukan, ada yang bilang kamu tidak termasuk dombaku. Jadi di dalam Calvinisme tidak percaya keselamatan itu untuk semua orang. Penebusan itu bukan untuk semua orang. Penebusan itu bersifat terbatas. Karena itu prinsip ketiga dari 5 pokok Calvinisme adalah L, limited atonement, penebusan terbatas. Penebusan terbatas. Hanya jadi Yesus memberikan nyawanya. Yesus mencurahkan darahnya. Untuk siapa? Untuk semua orang? Tidak. Tidak. Hanya untuk sebagian orang. Kadang-kadang memang istilah untuk semua orang muncul di dalam Alkitab. Tapi apakah semua orang berarti semua orang? Kadang-kadang kan misalnya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia kan? Bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa semua orang. Apakah kata semua orang betul-betul berarti semua orang? Kita kasih contoh satu ayat, Jo. Coba saudara baca tuh Lukas pasal 2. Itu contoh ya. Senang lama ini kita semua kelar karena ini kurang berulang-ulang Pak. Paling lat ini 10 menit saya kelar. Lukas pasal 2 ayat 1. Coba. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan orang. Di mana kata? Semua orang di mana? Semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 1 bilang apa? Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Menurut saudara, semua orang di seluruh dunia itu termasuk kaum neraka. Ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Kita mau tanya, kauneran dah pergi waktu itu? Indonesia dah pergi waktu itu? Padahal bilang menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Semua orang di seluruh dunia. Lalu ayat 3 bilang, maka pergilah semua orang. Semua orang, apakah semua orang betul-betul berarti semua orang? Indonesia ada pergi waktu itu? Ya enggak kan? Jadi yang dimaksud dengan semua orang di seluruh dunia ini apa? Hanya yang ada di wilayah pemerintahan Kaisar Agustus itu. Yang tidak termasuk Indonesia, yang tidak termasuk Malaysia, yang tidak termasuk Filipina. Cuma yang ada di situ, semua orang itu tidak termasuk orang kauneran kan? Jadi ketika dikatakan Yesus juga menyelamatkan semua orang tidak benar-benar berarti semua orang. Contohnya karena itu di sini di Injil Yohanes 10 Yesus bilang, Yesus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya.
Ada orang-orang yang tidak percaya, Yesus bilang, memang kamu tidak termasuk domba-dombaku, dan aku tidak memberikan nyawaku untuk yang bukan domba-dombaku. Begitu DP konsep. Jadi keselamatan itu atau darah Yesus dicurahkan untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Sekarang saya kasih lebih tajam ini. Mbak pikir kalau kematian Yesus itu berlaku untuk semua orang, apapun dia, latar belakang kepercayaan apapun dia, siapapun dia, kalau Yesus mati untuk dia, seharusnya tidak ada orang yang boleh pergi ke neraka. Oke, saya sederhanakan. Dosa itu kadang-kadang dianggap hutang. Alkitab bilang, dari mana? Misalnya itu muncul di doa Bapa kami. Dan ampunilah kami, apa? Akan kesalahan kami. Sebenarnya kalau periksa DP bahasa Inggris, dia pakai debt. Udah tahu debt? Lebih gampang gak saya terus debt collector. Debt itu artinya hutang. Dan ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Jadi dosa kadang-kadang dianggap sama dengan hutang. Jadi kalau dosa dianggap sama dengan hutang, lalu Tuhan so bayar semua orang pe utang. Orang masih berhutang gak? Ya enggak. Maka begitu. Kalau semua orang pedosa Tuhan so tebus, maksudnya darah Yesus itu dicurahkan untuk semua orang, dalam pengertian betul-betul semua orang, maka seharusnya masa dia pedosa Tuhan sebut so tebus, kong di hari penghakiman Tuhan tetap bawa dia di neraka. Berarti sia-sia dong tuh Yesus pe kematian, padahal Yesus so tebus dia pedosa. Kan berarti begini, kita mau bikin lebih sederhana begini. Kita ulang tuh utang tadi. Misalnya, kita ada utang 1 miliar Pak Engku Den. Lalu Engku Den so kasih ultimatum. Kalau sampai tanggal 1 Januari 2025, Hamilasut yang tak bayar ini utang 1 miliar, maka Hamilasut engkau akan dipenjara seumur hidup. Nah, tiba-tiba Encik Pris datang. Tanya, Engku Den, berapa rek tuh Hamilasut pe utang? 1 miliar. Dan kita so kasih ultimatum, kalau dia tidak bayar ini hari, dia akan dipenjara seumur hidup. Lalu Encik Pris bilang, kenapa tuh 1 miliar kita semua kasih? Jadi Encik Pris bayar akan 1 miliar atas nama kita. Pertanyaannya, setelah Encik Pris kasih tuh 1 miliar, itu 1 miliar bukan dari kita, Engku Den, tapi dari Encik Pris. Mari Encik Pris bilang, kita mau bayar, ini Hamilasut utang kita yang bayar. Kira-kira Engku Den masih boleh tuntut kita enggak? Engku Den masih boleh penjara kita enggak? Masih boleh Encik Pris. Kita bak utang 1 miliar. Dan selesai ultimatum, kalau sampai tanggal 1 Januari 2025 Hamilasut tak boleh bayar, maka dia dipenjara seumur hidup. Pokoknya orang kasih ultimatum sampai jam 10 pagi. Lagi 5 menit jam 10 datang Encik Pris kasih. Engku Den, kenapa tuh 1 miliar? Kira-kira pas jam 10 tepat, Engku Den masih boleh tuntut kita enggak? Boleh penjara enggak? Masih boleh? Enggak boleh. Memang bukan kita yang bayar, tapi ada pihak lain yang bayar atas nama kita. Demikian juga, kalau Yesus tebus sama orang pedosa, kan yang ditebus itu bukan cuma orang pedosa masa lalu. Inilah kehebatan anugerah Kristus. Bukan hanya dosa masa lalu, masa kini. Bukan hanya dosa-dosa yang kecil. Tapi dibilang semua dosa kita. Berarti termasuk orang dosa-dosa yang belum jadi. Beberapa minggu yang lalu ada seorang penatua di wilayah Sondor 1 ini BWA Pak kita. Pendeta, menurut pendeta yang Yesus tebus itu dosa yang mana? Dosa masa lalu saja atau termasuk dosa yang masa depan juga? Bagaimana orang mau mengerti? Kita bilang begini dengan kalimat sederhana. Kalau Yesus cuma tebus orang pedosa masa lalu, orang belum aman. Karena apa? Kalau Tuhan cuma tebus orang pedosa masa lalu, masih mungkin tidak orang berdosa di masa depan? Sekecil apapun itu, masih bisa. Maka kalau Yesus cuma tebus orang pedosa masa lalu, maka orang belum aman. Tapi Alkitab bilang, nyanda. Dari mana orang dapat dalil ini? Nanti di Yohanes 10 ayat 28. Udah bagus gua ini Yohanes 10 mesti urai satu-satu. Nanti di ayat 28 muncul kalimat yang sangat sakti. Yesus bilang,
dan aku memberikan hidup yang kekal. Nah, istilah hidup kekal itu baru nama hidup kekal. Kalau yang Yesus bilang, aku memberikan hidup yang sementara. Atau Yesus bilang, semua orang yang percaya kepadaku akan memberikan hidup yang baik. Tapi Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal. Kalimat pertama, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Baru dia nama hidup kekal, bukan hidup sementara, bukan hidup bersyarat. Hidup yang kekal itu justru menjadi kata kunci. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Darah Yesus yang ditumpahkan itu untuk menjamin hidup yang kekal. Yesus tahu enggak, setelah orang beriman, mengaku dosa, bertobat, berkomitmen untuk ikut Yesus, suatu saat nanti orang bisa jatuh dalam dosa. Yesus tahu kalau dosa yang di masa lalu belum dijamin, sebenarnya orang enggak ada beda dengan orang-orang yang tidak Kristen. Justru salah satu keunikan, keagungan, kemasyuran karya Kristus adalah dia sudah tahu bahkan dosa-dosa yang belum jadi itu sudah ditebus, sudah diantisipasi. Karena itu Yesus bilang, semua yang percaya kita kasih hidup kekal. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nyanda. Karena itu dia nama hidup kekal. Kalau keselamatan bisa hilang, bukan hidup kekal dia nama, hidup yang sementara atau hidup yang bersyarat. Jadi itu. Jadi sekali lagi, darah Yesus itu dicurahkan untuk siapa? Ayat-ayat ini menolong kita untuk bilang, darah Yesus itu tidak dicurahkan untuk semua orang. Pertanyaannya, apakah memang Yesus tak mampu menyelamatkan semua orang? Mampu. Yesus mampu, sangat mampu, tapi bukan itu tuh rencana Allah. Memang dari kekal ada orang-orang yang sudah dipilih. Itu yang Alkitab bilang. Di mana itu dah tulis? Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih. Nah, memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Memang ada orang yang Tuhan pilih. Masalahnya orang tidak pernah tahu siapa dipilih, siapa tidak dipilih. Akan nampak pada responnya. Yaitu mereka yang menerima Kristus. Nah, di sini, di ayat tadi, ayat berapa tadi? Ada orang ayat 26, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itu tanda memang mereka tidak dipilih. Jadi sekali lagi, Yesus mati untuk siapa? Untuk orang-orang pilihan. Yesus mati untuk orang-orang yang disebut orang percaya. Yesus mati untuk orang-orang yang disebut domba-domba Kristus. Sekali lagi, bukan berarti Yesus tidak mampu mati untuk semua orang. Yesus mampu mati. Bisa saja mati. Tapi itu bukan rencana Allah. Jadi untuk semua orang tidak, hanya untuk sebagian orang. Karena itu sekali lagi prinsip ketiga dari 5 pokok Calvinisme, TUL, limited atonement. Penebusan itu bersifat terbatas. Kalau Yesus, kita ulang tadi, pertegas. Kalau Yesus mati untuk semua orang, harusnya Yudas juga mesti masuk surga. Betul enggak? Yesus tebus, tapi Alkitab bilang apa tuh Yudas? Yudas pun dicampakkan. Yudas binasa. Artinya yang tidak adil kan tuh Tuhan. Kita contoh tadi. Encik Priso bayar akang, kita pe utang 1 miliar. Marpas jam 10, engkau den tuntut lagi kita. Mesti bayar apa utang. Itu tadi dan apa? Masa mau tuntut? Jadi dia pe nama hutang 1 bayar 2. Iya toh? 1 kali encik Pris bayar akang, 1 kali kita bayar akang. Nah sama dengan begitu tuh keselamatan. Kalau misalnya orang pedosa, Tuhan Yesus sok ampuni dengan dia darah dia curahkan. Tapi pada hari penghakiman orang tetap masuk neraka. Berarti satu dosa dihukum 2 kali. 1 kali dihukumkan pada diri Kristus dan 1 kali dihukumkan langsung pada orang. Dan ini aneh, Tuhan yang tidak mungkin begitu. Manusia boleh mungkin curang tidak adil begitu, tapi Tuhan yang tidak mungkin. Karena semua orang pedosa sudah ditanggungkan, sudah dihukumkan pada diri Kristus. Karena itu orang punya pilihan. Orang yang percaya Yesus, maka semua orang pedosa ditanggungkan kepada Kristus. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, orang pedosa, orang tanggung sendiri. Bagaimana? Mau tanggung sendiri? Atau Yesus bilang, kita tanggung akal. Orang ada syarat, percaya apa kita? Saudara mau pilih mana? Mau tanggung sendiri itu dosa atau Yesus mau tanggung akal? Itu kan pilihannya. Yesus bilang,
Yang percaya pak kita tanggung akan DP dosa. Karena memang kamu tidak mampu tanggung. Tapi kamu yang tidak percaya pak kita, silahkan. Nanti kamu tanggung sendiri. Yesus tidak pernah paksa orang untuk percaya dia. Yesus memanggil dengan penuh kasih. Karena itu, pada kita semua, kita bersyukur hari ini kita mendengarkan kabar baik sekaligus memberi tantangan. Dan kepastian keselamatan. Bahwa kalau hidup kekal saja Tuhan sediakan bagi kita. Maka percaya saja tahun ini dia akan pelihara. Amin. Tuhan memberkati kita semua.